Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,67% ke angka 7.142. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mulai bergerak naik, mulai bangkit dari downtrendnya, dan ada sentimen kerjasama dengan perusahaan Jepang. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham SSIA. Saham SSIA bisa kita lihat hari ini masih naik 5% lebih ke harga 930. Secara teknikal SSIA memang saat sudah mulai membaik. Sebelumnya sempat menyentuh 700, setelah itu pelan-pelan mulai membentuk high low. Satu minggu terakhir ini SSIA sudah berhasil break garis EMA 50 di harga 865. Dan hari ini masih lanjut naik mendekati garis EMA 150 di sekitar harga 945. Dan secara candle juga hari ini lumayan solid. Saat ini ada satu sentimen untuk SSIA karena SSIA kembali gandeng Sumitomo atau perusahaan Jepang untuk memikat investor Jepang. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk SSIA, pada kenaikan hari ini asing terpantau masuk akumulasi setelah sebelumnya terus keluar. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini juga terpantau ada sedikit akumulasi. Sehingga SSIA saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 di sekitar 950. Apabila berhasil break, SSIA juga secara teknikal akan mulai bergerak trend. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan jadikan 950 untuk trailing stop. Karena sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 150, SSIA gagal break dan kembali melemah. Jadi bisa trailing stop, bisa take profit di sekitar garis EMA 150 atau jadikan garis EMA 50 dan 880 untuk trailing stop. Apabila teman-teman tidak mau swing pada saat terpantau gagal break garis EMA 150. Nah, selama masih kuat di atas garis EMA 50, minimal SSIA masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mengetes garis EMA 150. Tapi untuk bisa kita konfirmasi uptrend, kita harus tunggu konfirmasi SSIA berhasil break garis EMA 150. Jadi SSIA secara teknikal baru akan oke atau baru akan menarik apabila memang berhasil break garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat dapat di harga bawah dan ingin coba pantau di entry saham SSIA, bisa saya wait and see. Bisa buy on breakout atau apabila gagal break bisa coba tunggu di sekitar 880 sampai garis EMA 50 untuk buy on support. Apabila berhasil break, maka SSIA berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 1000 sampai 1030. Selanjutnya saya coba analisa saham AMRT. AMRT juga secara teknikal bisa kita lihat hampir mirip dengan saham SSIA, sudah berhasil break garis EMA 50. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Dari sebelumnya AMRT memang mencoba break 2500 masih gagal, tapi hari ini sudah terkonfirmasi berhasil break 2500. Tinggal kita konfirmasi apakah saham AMRT berhasil break garis EMA 150. Karena apabila berhasil break, secara teknikal AMRT juga akan mulai uptrend untuk tren jangka menengah dengan target jangka pendek di 2700 dan target berjauh di sekitar 2800. Dan jika kita perhatikan untuk AMRT pada kenaikan hari ini, bisa kita perhatikan asing terpantau 2 hari terakhir kembali distribusi, tapi di broker summary terpantau kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham MRT di sekitar 2500 atau malah di bawahnya di sekitar 2300, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Teman-teman bisa jadikan 2500 untuk trail stop apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 2300 ke bawah. Atau hold saja terus selama MRT tidak turun bawah garis EMA 150 untuk tren jangka pendeknya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke dan wait and see kembali di sekitar 2580. Apabila satu minggu ke depan AMRT tidak turun bawah 2580, secara teknikal AMRT ada potensi untuk mulai bergerak trend. Karena AMRT merupakan salah satu saham sudah masuk watchlist kami beruntung member untuk minggu ini. Jadi untuk AMRT, apabila teman-teman sudah punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Nah sekarang kita coba lihat saham Raja yang juga masuk watchlist kami beruntung member untuk minggu ini. Secara teknikal memang Raja saat ini masih belum oke. Beberapa kali mencoba untuk naik mengetes garis EMA 50 yang saat sekitar 2280, Raja selalu gagal. Sempat bisa kita perhatikan beberapa kali juga melemah di sekitar harga 2080. Tapi selalu bisa bertahan dari rebound. Jadi Raja kami masukkan ke watchlist untuk buy on support atau buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas 2150. Kan secara teknikal Raja menarik apabila memang bisa bertahan di atas 2150. Dengan target swing jangka pendek itu di sekitar garis EMA 50 150. Jadi di sekitar 2280 sampai sekitar harga 2330 untuk target swingnya. Karena memang terpantau dalam satu minggu terakhir ini Raja mulai ada akumulasi. Tapi jika kita perhatikan di sini untuk Raja,
Pada kenaikan 1% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Dan asing terlihat hari ini memang melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham raja apabila teman-teman mau entry memang harus lebih disiplin. Secara teknikal saat ini masih belum oke, walaupun mulai sideways, tapi saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Apabila gagal break, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2000 atau malah break 2000 dan mulai downtrend. Kan untuk teranjang menengah, raja belum bisa kita konfirmasi uptrend apabila gagal break udah garis EMA. Tapi secara pergerakan saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai membentuk high low. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 2000 untuk trail stop atau 2080 untuk trail stopnya. Sedangkan teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya lebih oke adalah wait and see kembali di sekitar 2100 sampai maksimal 2150 apabila teman-teman mau entry saham raja. Dan jadikan garis EMA 50 sampai harga 2330 atau di sekitar garis EMA 150 ini untuk target swing jangka pendek. Karena apabila berhasil rebound, tapi kesulitan untuk naik di atas garis EMA, raja masih berpotensi untuk terkoreksi kembali. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham ERA. ERA bisa kita lihat sebelumnya sempat turun di bawah harga 500 pada perdagangan hari Senin. Hari Selasa ERA berhasil naik terbentuk candle hijau. Hari ini ERA berhasil naik 5% lebih dan berhasil naik di atas harga 500. Jadi saat ini 500 secara candle sebenarnya belum terkonfirmasi break sebagai daerah supportnya. Nah, walaupun sempat ditutup di bawah 500, tapi ini masih menyentuh keesokan harinya. Ini terbentuk candle hijau sehingga ini belum terkonfirmasi break dan hari ini kembali rebound. Dan dari data broker summary bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dalam 2 minggu terakhir ini dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi. Malah terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat kita harus hati-hati karena kenaikan hari ini 5% lebih tidak ada akumulasi malah ada distribusi sehingga ada potensi ERA untuk kembali gagal untuk naik pada saat mengetes resisten di 530 sampai 550. Jadi satu minggu ini saya lihat ERA memang masih ada potensi untuk lanjut naik untuk mengetes 530 sampai 550. Tapi lihat apabila mencoba untuk break masih gagal, mulai terbentuk candle merah, plus masih ada distribusi lanjutan, Musa paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman baru dapat di sekitar 490 sampai harga 500. Tapi lebih aman adalah take profit dulu apabila gagal break. Pada saat terkoreksi kembali mengetes harga 500 apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikuti entry kembali di harga 500. Jika terpantau data ERA kembali terkoreksi di bawah 500, sebaiknya coba tunggu di zona 470 sampai 480 untuk entry di sekitar support ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.